Halo guys, kembali lagi di channel Study with Valerio. Gimana nih kabarnya? Aku harap baik-baik saja ya. Kita kembali lagi di Hot Series yang akan setia menemani kalian dalam menjawab soal-soal HOTS ujian nasional matematika. Nah, gimana nih? Sudah sampai di episode ke-7. Episode 1 sampai 6-nya sudah ditonton semua ya. Karena pasti lumayan bermanfaat untuk kalian mengingat-ingat kembali materi dari kelas 7 sampai kelas 8 ya. Kalau misalnya ada yang lupa, nah lumayan tuh bisa ingat-ingat lagi gimana caranya, gimana cara penyelesaiannya. Dan bisa dipastikan dari soal-soal yang ada di Hot Series ini 99,9% itu pasti keluar ya dalam UN. Namun mungkin angkanya saja atau apa yang ditanyakan itu berbeda gitu ya. Tapi secara basicnya atau secara dasarnya itu pasti sama. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, kita untuk episode ke-7 ini akan membahas tentang persamaan linear. Nah, ini katanya memang agak-agak sulit gitu ya, biasanya dalam bentuk grafik. Udah pusing dulu sebelum ngerjainnya. Wah, kita basmi yang namanya pusing dulu sebelum kerjain, terus lompat-lompat soal. Nah, kita akan kupas tuntas semua cara-cara untuk mengerjakan persamaan linear ya. Dan untuk kalian yang baru datang di channel Study with Valerio, ayo turun dulu, kalian harus subrek, tekan tombol merahnya ya, bisa sampai berubah menjadi warna abu-abu, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi pertama kali pada saat aku upload video. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa tanya melalui kolom komentar ataupun bisa kalian kirimkan foto di Instagram aku @valerionathan_02 ya. Silahkan bertanya, jangan malu untuk bertanya daripada nanti malu-maluin. Oke, langsung kita ke pertanyaannya. Nah, ini dia. Pertanyaannya seperti ini. Sebuah perusahaan taksi memasang tarif seperti grafik berikut. Nah, itu dia grafiknya. Bisa kalian lihat terlebih dahulu. Dan pertanyaannya itu, Alia pergi ke rumah nenek yang berjarak 22 km dengan menggunakan taksi tersebut. Nah, berapakah tarif taksi yang harus dibayar oleh Alia? Nah, biasanya memang kalau persamaan linear itu, tapi sebenarnya nggak harus ya dalam persamaan linear itu dalam bentuk grafik. Tetapi untuk soal kali ini dan soal-soal pada UN itu biasanya memang diimplementasikan dalam bentuk grafik ya. Nah, untuk yang sudah nggak sabar cara pengerjaannya seperti gimana, langsung saja kita tulis diketahuinya. Nah, dimana ini adalah grafik persamaan linear, kita menggunakan rumus fx sama dengan ax plus b. Nah, ini bukan tanda dikurangi gitu ya, tapi ini sebagai pemisah saja, dan kita menggunakan rumus seperti ini. Waduh, mencong ya. Nah, kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, fx sama dengan ax plus b. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa fx itu nilainya itu sama dengan y gitu ya, atau biasanya bisa kita gantikan fx itu sebagai y. Nah, untuk yang ini adalah grafik x dan juga ini adalah grafik y. Nah, ini x-nya ada x sama dengan 2, x sama dengan 4, x sama dengan 6. Dan y-nya ada y sama dengan 13, 19, dan juga 25. Cara membaca grafiknya seperti apa? Cara membacanya seperti ini, dimana ada x sama dengan 2, itu dia menghasilkan y sama dengan 13. Nah, ini ada garis titik-titiknya itu yang artinya mereka saling menghubungkan. Lalu x sama dengan 4, mereka menghasilkan y sama dengan 19. Nah, kayak gitu ya cara pembacaannya. Dan juga untuk x sama dengan 6, dia itu menghasilkan y sama dengan 25. Nah, itu adalah cara membaca dari grafik persamaan linear. Nah, dari sini kita masukkan x dan juga y yang sudah diketahui ke dalam rumus, sehingga f2 sama dengan 2a plus b sama dengan 13. Lalu f4 sama dengan 4a plus b sama dengan 19. Dan f6 sama dengan 6a plus b sama dengan 25. Nah, untuk 2a, 4a, dan juga 6a itu sendiri kita tinggal masukkan x yang diketahui ke dalam rumus gini ya. Jadi ini
2 dikali A sama dengan 2A, 4 kali A sama dengan 4A, dan 6 dikali A sama dengan 6A. Jadi tidak perlu kita jabarkan lagi secara rinci. Oke, langsung kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu kita menggunakan metode yang namanya eliminasi dan juga substitusi. Nah, ini basic dalam matematika, aku harap kalian juga sudah bisa. Kita sebenarnya bebas, kalian mau menggunakan persamaan yang mana. Nah, kalau saya menggunakan persamaan 1 dan juga 2. Kalian mau menggunakan 1, 3, 2, 3 bebas ya. Nanti bisa kalian ubah-ubah sendiri. Dan di sini kita menggunakan persamaan 1 dan juga 2, di mana 2A plus B sama dengan 13 dan 4A plus B sama dengan 19. Nah, kita kurangi atau kita jumlah nih kira-kira. Karena di sini itu angkanya positif B dan juga positif B, maka kita kurangi saja ya. Jadi kita bisa hilangkan B-nya, sehingga kalau kita kurangi min 2A sama dengan min 6. Sehingga kita pindah ruaskan, A sama dengan 3 ya, min 6 dibagi min 2 hasilnya adalah 3. Nah, kita substitusikan A itu ke rumus atau ke persamaan pertama ya. Jadi 2 dikali 3 plus B sama dengan 13, maka 6 plus B sama dengan 13 dan B sama dengan 7. Nah, kita sudah tahu besar dari A dan juga B, maka langsung saja kita ke soalnya. Nah, semoga nggak tumpuk ini dengan coretannya. Oh, numpuk. Oke, aku hapus dulu ya. Nah, aku hapus dulu biar nggak mengganggu. Nah, kayak gini. Nah, yang ditanyakan itu adalah jaraknya atau X-nya ya, karena di sini satuannya juga sudah sama kilometer. Nah, maka dia adalah X-nya. Sehingga F22 ya. F22 sama dengan 3 dikali 22 plus 7. Nah, kita tinggal masukkan saja. Kita tinggal masukkan A-nya, B-nya, dan juga X-nya ke dalam rumus. Sehingga 3 dikali 22 adalah 66 ditambah 7. Sehingga F22 adalah 73. Nah, karena satuannya adalah ribuan rupiah nih ya, yaitu satuannya adalah ribuan rupiah, maka 73 itu kita kalikan dengan 1000 atau hasilnya adalah 73.000. Sehingga opsi yang benar adalah opsi B ya. Oke, jadi begitu saja untuk cara pengerjaan tentang persamaan linear. Gampang ya, sebenarnya rumusnya cuma satu, yaitu Fx sama dengan Ax plus B. Asalkan kalian bisa menghitungnya dengan benar, hafalkan juga cara membaca grafiknya. Nah, aku yakin bisa benar untuk pertanyaan tentang persamaan linear ini. Untuk metodenya juga sama. Yang pertama kalian harus substitusikan dulu, lalu menggunakan eliminasi dan juga substitusi, lalu kalian masukkan ke dalam pertanyaannya gitu ya. Kalian substitusikan ke dalam pertanyaannya. Jadi memang banyak metode substitusi yang kita gunakan dalam persamaan linear itu. Oke, jadi begitu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe ya, subreknya jangan lupa ketinggalan. Lalu bunyikan juga lonceng notifikasinya, like video ini, share ke teman-teman kalian agar kalian bisa belajar bersama ya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, jangan malu-malu daripada nanti malu-maluin. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di episode ke-8. Bye-bye.